Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya Om Ras. Dan untuk seperti apa kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Musuh Dalam Selimut, Dahsyatnya Santet Dayak Kalimantan. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Berawal dari sebuah kasus KDRT yang dialami oleh Susan yang membuat semua keluarga sampai ramai berkumpul untuk memusyawarahkan dan memperjelas kronologinya. Sebagai macam pertanyaan ditunjukkan pada Wahyu, yakni suami dari Susan. Wahyu hanya diam ketika beberapa pihak keluarga mulai menyalahkannya. Namun ketika saudara ibunya Susan atau paman Susan hendak melayangkan tinjunya pada Wahyu, barulah lelaki itu mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kalian tahu bagaimana saya tidak pernah sekalipun menampar Susan sebelumnya. Tapi apa yang sudah dia lakukan di belakang saya, itu benar-benar membuat darah saya mendidih, ujar Wahyu lantang. Memangnya apa yang sudah dia lakukan? Tanya paman Susan. Dia sudah berselingkuh dengan ipar saya. Dan asal kalian tahu kesalahannya itu sudah saya maafkan saat dia menangis-nangis memeluk kaki saya untuk meminta maaf. Saya maafkan dia karena saya pikir perbuatannya itu adalah kesalahan saya yang jarang memperhatikannya. Rumah tangga saudara saya bahkan hampir bercerai. Karena hal itu saya bahkan dijauhi oleh saudara-saudara saya karena membela dia. Tapi semua itu sepertinya tidak membuatnya benar-benar sadar dan insaf atas kesalahannya. Karena ternyata dia kembali mengulang kesalahan yang sama, dan kali ini dia sudah berselingkuh, bahkan tidur dengan ayah tiri saya. Dan saya pun sadar kalau ternyata perbuatannya itu bukan karena saya jarang memperhatikannya, tapi memang karena dia sudah sifatnya seperti anjing. Bayangan saja, kurang perhatian apalagi saya terhadap semua pekerjaan rumah saya yang kerjakan, mulai dari memasak, mencuci, dan lain-lain. Saya tidak membiarkan dia kelelahan, dan setiap hari dia hanya main HP. Saya bebaskan dia berteman dengan siapapun. Saya berikan dia uang untuk pergi bersama teman-temannya. Bahkan makan pun saya yang menyuapi. Tapi balasannya apa? Dia malah berulang-ulang kali berselingkuh di belakang saya. Kira-kira laki-laki mana yang bisa sekuat saya? Keluarga Susan terdiam. Bahkan Wahyu, beberapa pihak yang tadi menyalahkannya tampak menunduk. Kepalan bunyi tamparan yang sangat keras terdengar ketika semua orang terdiam. Tangis Susan langsung pecah. Ia ditampar oleh pamannya sendiri. Ibunya tidak tinggal diam. Wanita itu langsung pasang badan di depan Susan. Wajahnya merah padam, menatap saudaranya yang berani menampar Susan tadi. Kalau aku jadi kau, akan kuceraikan perempuan murahan seperti dia ini. Memalukan, ujar pamannya Susan. Gerak perkataan sang paman itu pun didukung oleh 6 saudaranya yang lain, terkecuali ibunya Susan, yang hanya bisa diam sembari menenangkan Susan yang masih menangis sesekukan. Semenjak malam itu Wahyu pulang ke rumah orang tuanya bersama anaknya yang kala itu berusia 6 tahun, dan imbas dari masalah tersebut, Susan dan ibunya dijauhi oleh pihak keluarga Susan, dan Wahyu tidak pernah bertemu lagi, hingga akhirnya Wahyu kembali menemui Susan di rumah orang tuanya untuk sekedar menyampaikan bahwa ia akan menceraikan Susan dalam waktu terdekat. Mendengar niat Wahyu tersebut, Susan histeris dan mengamuk sejadi-jadinya. Beberapa kali ia bersimpuh dan bersujud di kaki Wahyu untuk meminta maaf dan berjanji. Namun pintu hati Wahyu sepertinya sudah tertutup rapat untuk Susan. Ia dengan tegas mengatakan tetap akan menceraikan Susan apapun yang terjadi. Aku akan tetap mau menceraikan kamu. Aku tidak mau bercerai, Mas. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu dan anak kita. Mereka susah. Kesalahan berawal dari dirimu sendiri, San. Dan aku sangat setuju dengan keputusan yang diambil oleh Wahyu itu, ujar Dina yang merupakan tantenya Susan. Semua sudah terjadi. Tidak sepatutnya kau menyalahkan anakku begitu, ujar ibunya. Susan jengkel terhadap perkataan adiknya itu. Percocokan kembali terjadi antara mereka. Akibatnya kini Tante Dina pun bahkan ikut memusuhi Susan dan juga ibunya.
karena rumah yang berdekatan dengan saudara-saudara yang lain, sehingga membuat mereka mengetahui bahwa Susan bersama ibunya mendukuni Wahyu hingga akhirnya Wahyu pun berhasil dibuat balik lagi bersama Susan. Tidak lama setelah kembalinya Susan dan Wahyu, Susan dikabarkan hamil. Namun yang menjadi gosip hangat ialah usia kandungan yang berbeda jauh dengan bersatunya mereka. Bahkan sampai bidan yang melayani pemeriksaan kandungan Susan itu pun ditanyai oleh orang-orang tentang usia kandungan Susan yang sebenarnya sudah 4 bulan. Mereka belum resmi bercerai, tapi kata Wahyu waktu itu Susan sudah pernah tidur bersama bapak mertuanya. Jangan-jangan itu anak hasil perselingkuhan, ujar salah satu istri pamannya Susan bergosip dengan saudara-saudara yang lainnya. Tante Dina yang tidak sepenuhnya membenci Susan dan ibunya, dia hanya bisa mendengarkan obrolan gosip tersebut. Beberapa bulan kemudian, karena di desa itu saudara-saudaranya tidak lagi memperlakukannya seperti dulu, ibunya Susan kini lebih sering menghabiskan waktunya di kota bersama anak menantunya dan juga cucunya yang merupakan kakak dari Susan. Yang bertahan di desa itu hanyalah Susan bersama suaminya. Mereka dijauhi orang-orang, bahkan tetangga dari pihak keluarga dikagetkan dengan tangisan histeris dari Tante Dina. Di rumahnya bagaimana tidak, sang suami yang pada saat itu hendak berangkat kerja tiba-tiba saja muntah darah dan tubuhnya langsung lemas. Ketika para saudara yang rumahnya tidak begitu jauh langsung berdatangan untuk menolong sang laki-laki, lantas menelepon ambulan. Sementara yang perempuan berusaha menenangkan Tante Dina yang histeris. Ada salah makankah dia? Ada kami makan makanan yang biasa, bahkan sebelumnya dia masih sehat-sehat saja, jawab Tante Dina di sela-sela tangisannya. Agar lebih mudah, kita beri panggilan nama satu-satunya dimulai dari Husna yang merupakan saudara tertua, kemudian Ina, saudara kedua, lalu ibunya Susan. Beliau ini anaknya yang ketiga, namanya Sana. Lanjut Paman Tio, yang keempat Paman Dimas, yang kelima Tante Risma, yang keenam dan yang terakhir Tante Dina. Setelah 5 menitan ambulan yang disediakan untuk desa itu akhirnya tiba. Mereka langsung membantu memasukkan suami Tante Dina ke dalam ambulan. Di sampingnya ada suami Tante Risma yang ikut menemani. Sementara Tante Dina diantar menggunakan mobil lain. Di perjalanan, Tante Dina terus menangis tanpa henti. Tenang Din, aku yakin suamimu baik-baik saja, ujar Tante Risma. Iya Din, aku yakin suamimu hanya salah makan saja, ujar Tante Ina. Salah makan apa? Yang muntah darah itu begitu kak, kami juga tidak memakan makanan yang aneh-aneh. Tante Ina dan Tante Risma terdiam. Sesampainya di rumah sakit yang berjarak 50 km dari desa itu, suami Tante Dina langsung ditangani oleh pihak rumah sakit. Namun berulang-ulang kali diperiksa oleh dokter hasilnya normal dan tidak ditemukan penyakit apapun. Tapi kondisinya suami Tante Dina sangat bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan tersebut, hingga membuat para dokter angkat tangan dan menyarankan agar suami Tante Dina dibawa ke rumah sakit yang lebih besar di kabupaten. Akhirnya mau tidak mau mereka pun menuruti saran itu dan langsung membawa suami Tante Dina menuju ke rumah sakit besar di kabupaten sebelah. Dalam perjalanan tersebut, suami Tante Dina semakin memburuk dan tidak sampai di rumah sakit yang dimaksud. Di bagian perut dan dada sudah mulai membengkak. Oleh dokter yang menangani suami Tante Dina didiagnosa mengalami penyakit kanker hati dan juga liver. Namun ketika dilakukan pengecekan ulang setelah melihat perubahan yang drastis yang terjadi pada suami Tante Dina, dokter itu pun angkat tangan karena menurut mereka kalau penyebaran kanker tidak secepat itu, yang dalam beberapa jam saja sudah semakin parah. Walaupun begitu, pihak rumah sakit masih berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi pasien mereka. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Keesokan paginya suami Tante Dina dinyatakan meninggal oleh dokter di sana. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika dokter menyampaikan hasil pemeriksaan terakhir yang mengatakan bahwa organ bagian tubuh suami Tante Dina seperti hati dan jantung juga lain-lain mengalami kerusakan atau bisa dikatakan membusuk di dalam. Mungkin itulah penyebab bagian perut hingga ke dada mengalami pembengkakan yang sangat parah. Penyakit Anda yang berujung pada kematian. Suami Tante Dina itu membuat keluarga mulai bersangka-sangka.
pada santet atau ilmu hitam. Apalagi ditambah setelah 40 harian suami Tante Dina, di atap rumah terdengar seperti ada yang melompat-lompat. Dan bau bunga merebak, tercium dari segenap penjuru ruang. Belum lagi di setiap rumah saudara-saudara Tante Dina sering ditemukan serbuk aneh, mirip tembakau dan bunga yang ditabur di depan setiap pintu rumah. Namun mereka masih ragu-ragu dengan santet yang menyerang keluarga mereka itu. Hanya membuang taburan bunga dan serbuk tembakau yang ditemukan di pintu rumah tanpa memusnahkannya atau mengambil foto dari benda-benda tersebut yang kemungkinan di suatu hari akan berguna. Dan 2 hari kemudian Tante Husna jatuh sakit. Tante Husna sudah berusia 50 tahun itu ditemukan pingsan oleh menantunya di dalam kamar mandi saat hendak mengambil wudhu. Tanpa Husna yang dianggap hanya jatuh biasa itu tidak segera dibawa berobat, dan menantunya cuma memanggil mantri yang bertugas di desa tersebut untuk memeriksa keadaan Tante Husna. Akan tetapi setelah dibiarkan, keadaan Tante Husna tidak kunjung siuman. Dan pada malam harinya, menantu Tante Husna yang dikenal memang sebagai orang yang alim dan merupakan cucu kiai itu menyarankan untuk membawa Tante Husna berobat ke kampung, yakni pada orang pandai dalam hal-hal berbau mistis, karena menurutnya sakit ibu mertuanya itu tampak aneh. Apalagi di kamar mandi itu bukanlah keramik dan sama sekali tidak ada dinding-dinding atau bak mandi yang bisa membuat kepala Bu Husna terbentur dan lain-lain. Karena kamar mandi tersebut hanya berdinding triplek dan bak mandinya pun juga dari ember. Menurut mantri pun Tante Husna tidak kenapa-napa, hanya pingsan biasa. Bahkan Tante Husna juga tidak memiliki riwayat darah tinggi dan lain-lain. Oleh karena itu anak Tante Husna pun menyetujui apa yang diusulkan suaminya. Katakan dan malam itu juga menantu Tante Husna menjemput seseorang yang dikenal pintar mengobati orang yang mengalami sakit non medis. Beliau adalah Ibu Jumatul, orang dari desa sebelah yang berjarak sekitar 20 km dari desa mereka tersebut. Beliau mangut-mangut setelah melihat keadaan Tante Husna. Memang kena kiriman orang Ibu Umi ini, tapi masih bisa diobati kan? Untungnya masih, baru jadi. Belum terlambat, kalau mau diobati malam itu juga. Pucuk mantul melakukan pengobatan pada Tante Husna. Dan setelah proses terakhir beliau meminumkan air yang sudah didoakan pada Tante Husna. Tidak berapa lama Tante Husna pun siuman. Beliau mengeluh panas dan sesak di bagian dada yang langsung ditenangkan oleh Ibu Jumantung. Memang seperti itu dek, ini ilmu orang Dayak. Ilmu itu menyerang bagian organ dalam tubuh kita. Kalau terlambat dan dibiarkan, hati dan jantung bisa rusak. Tapi kira-kira siapa yang mengirim santet-santet seperti itu pada ibu saya, Bu? Padahal ibu saya tidak pernah bermasalah dengan orang lain, apalagi dengan orang Dayak. Aku rasa ini kiriman. Barang siapa yang lemah dan bulu atau berdarah manis, dialah yang kena. Dan aku rasa ini yang kedua kalinya, hanya saja yang pertama itu salah tujuan. Dan kemungkinan setelah ini akan ada lagi orang meninggal di dalam putaran keluarga. Jadi berhati-hatilah. Mendengar perkataan Jumantul itu, mereka semua mulai ketakutan. Apalagi Jumantul tidak mengatakan pasti korban selanjutnya siapa. Dan yang mana alhasil seluruh keluarga mulai berlomba-lomba untuk mencari orang-orang yang bisa memagari diri di rumah dari santet dan lain-lain. Sampai sejauh ini karena memang daerah tempat tinggal mereka yang jauh dari desa-desa lain, jadi untuk menemukan orang yang benar-benar bisa membantu mereka cukup sulit dan butuh waktu. Apalagi Jumantul tidak selalu berada di desanya, karena beliau sering bepergian untuk mengobati orang di luar daerah, bahkan luar provinsi. Terakhir mereka semua diberikan minyak mati oleh orang yang rumah mereka juga dibersihkan dengan air garam yang dibacakan ayat kursi. Namun itu hanya bertahan sementara saja, karena seminggu kemudian Tante Ina jatuh sakit dan hanya berselang 2 hari beliau meninggal dunia. Gejala penyakit sebelum meninggal pun sama dengan suami Tante Dina. Semakin dibuat ketakutanlah mereka, apalagi setelah kematian Tante Ina itu, keluarganya sering dan bahkan hampir setiap malam mendengar suara orang melompat-lompat di atas atap. Saat tengah malam belum lagi teror bunga dan serbuk tembakau yang selalu ada di setiap pintu rumah. Malam itu korban kembali jatuh, yakni Paman Tio. Beliau yang pada saat itu sedang bersiap-siap pulang kerja
mendadak jatuh pingsan saat akan menghidupkan motornya. Akibatnya sebelah kaki Paman Tio tertimpa motor. Orang-orang di sekitar situ tentu saja membantu dengan cepat. Mereka langsung membawa Paman Tio ke rumah medis, khusus karyawan di sana. Namun setelah dicek, dokter hanya mengatakan kalau Paman Tio cuma kelelahan dan perlu beristirahat yang cukup. Tapi anehnya selang 2 jam berada di ruangan itu, beliau tidak kunjung siuman. Akhirnya oleh pihak perusahaan tempat Paman Tio bekerja, beliau diantar pulang dengan menggunakan ambulan. Tentu saja kedatangan ambulan tersebut membuat hati keluarga menjadi tidak tenang. Terlebih lagi begitu mereka tahu siapa yang diantar oleh ambulan tersebut. Histeris sebuah tangisan istri Paman Tio melihat suaminya yang diangkat masuk ke dalam rumah. "Tenang Bu, Pak Tio tidak apa-apa, beliau hanya kelelahan," ujar petugas yang mengantar. Tapi penjelasan petugas ini tidak membuat istri Paman Tio tenang, karena dia tahu suaminya seperti itu bukan karena kelelahan. Tolong jemput Jumantul untuk mengobati suamiku. Kau tahu kan, suamiku itu tulang punggung kami. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghidupi anak-anakku kalau suamiku sampai kenapa-napa." Isak tangis istri Paman Tio meminta bantuan pada menantu tantenya. "Saya akan ke rumah beliau, tapi saya juga tidak tahu beliau ada atau tidak di rumahnya. Karena terakhir kali saya ke sana, beliau masih di kota B dan katanya setengah bulan baru pulang." Beruntung sekali karena rupanya Bu Jumantul sudah pulang, dan saat menantu Tante Husna datang, Bu Jumantul tengah beristirahat. "3 maharnya, jadi kalian belum juga mendapatkan orang yang bisa?" tanya Bojo. "Waktu tidak gampang Bu, sudah beberapa orang yang kami datangkan, tapi tetap saja gangguan dan kiriman itu, bahkan Tante Ina sudah meninggal karenanya." Menarik napas panjang, dukun yang mengirimkan penyakit ini luar biasa tinggi ilmunya. Jika bukan orang yang benar-benar tepat, maka akan sangat sulit melawannya. Aku bisa mengobati, tapi itu hanya sementara. Dan setelah si A sembuh, maka si B atau si C akan mati. Perkataan Bu Jumantul itu membuat keluarga merasa semakin putus asa. Lalu orang yang tepat itu seperti apa? Dan di mana kami bisa menemukannya, Bu? Bu Jumantul terdiam untuk beberapa saat. Kemudian beliau berkata, "Aku tahu jenis ilmu yang seperti ini hanya orang Dayak yang punya. Jadi aku rasa kalian harus mencari orang Dayak juga untuk mengobatinya." "Apa santet yang menyerang keluarga kamu ini parang mayat?" Jumantul menggeleng. "Bukan barang mayat, tidak seperti ini, tapi dari tingkat ilmunya aku rasa hampir sama dengan kehebatan barang mayat. Dan para barang mayat itu sendiri korbannya langsung mati dalam beberapa jam saja. Tidak seperti ini yang korbannya dibuat sangat tersiksa di ujung kematiannya." "Kemana kami mencari dukun orang Dayak, Bu? Sementara kami saja bukan orang Kalimantan. Ini bagaimana mungkin kami tahu di daerah mana ada dukun-dukun Dayak itu berada?" "Aku punya kenalan orang Kalimantan Tengah, tepatnya di Puruk Cahu, tapi dia ini bukan dukun. Tetapi aku rasa sedikit banyaknya dia tahu tentang beberapa dukun yang ada di daerahnya. Kalau kalian mau, aku masih menyimpan kontaknya," ujar Bu Jumantul, seraya mengeluarkan HP Nokia jangkrik keluaran lama dari dalam tas. "Nah, kau cari saja namanya, si Anu," ujar Bu Jumantul menyerahkan HP-nya. Namun sayang sekali, nomor orang yang dimaksud oleh Jumantul itu sedang tidak aktif. "Di sana memang kadang-kadang tidak ada sinyal. Coba besok kalian telepon lagi. Aku hanya bisa membantu sedikit, karena sejujurnya untuk melawan si pengirim itu aku tidak sanggup." Dan malam itu juga Paman Tio akhirnya siuman setelah diobati oleh Ibu Jumantul. "Sebaiknya kalian cepat-cepat cari orang lain yang bisa mengakhiri santet berantai itu, karena setelah ini akan ada orang yang meninggal lagi di antara kalian. Sebelum pulang, siapa kira-kira yang tega pada keluarga kita?" tanya Tante Dina. Semuanya terdiam. Mereka tidak ada yang tahu. "Apa mungkin kalau si Sana?" tanya istri Paman Dimas. Mendengar nama itu mereka seketika saling berpandangan. "Tapi aku rasa itu tidak mungkin, karena aku tahu Sana tidak akan setega itu pada kita yang masih saudara-saudaranya," ujar Tante Dina membela Sana. "Bisa saja, karena pada waktu itu si Tio menampar Susan. Kan kalian sendiri melihat bagaimana raut wajah si Sana menatap dia waktu itu. Dan setelah kejadian tersebut, kita semua dimusuhinya.
ujar istri Tante Dimas. Tidak mungkin, saudara mana di dunia ini yang tega terhadap saudaranya sendiri? Bahkan binatang pun tidak seperti itu, ujar Tante Dina, tetap bersikukuh membela Sana. Dan satu hal yang kalian lupa tentang sifat manusia yang bisa lebih buruk daripada binatang, apalagi bila itu menyangkut harga diri anaknya, kecam istri Paman Dimas. Perdebatan mereka malam itu memanas. Kau rasa begitu karena mungkin sifatmu yang seperti itu, tuding Tante Dina. Marah. Sudah, kali ini kenapa sih? Bukan sama-sama mencari jalan keluar, malah berdebat tidak karuan, bentak Paman Dimas. Malam semakin larut, sebagian dari mereka sudah pada pulang ke rumah masing-masing. Tinggallah Tante Dina yang menemani istri Paman Tio. Pada saat itu hampir semalaman ia memikirkan perkataan dari istri Mas. Ya, ragu. Mungkinkah dugaan itu benar? Pada keesokan harinya Paman Dimas kembali ke rumah Paman Tio dan mengatakan kalau orang yang dimaksud oleh Bu Jumanto sudah berbicara dengannya pagi tadi di telepon. Orang itu setuju membantu menunjukkan kepada mereka dukun yang terkenal hebat di daerahnya. Sana, rencananya Paman Dimas akan segera berangkat ke Kalimantan Tengah menemui orang itu secepatnya. Tapi yang jadi kendala sekarang, uangku tidak cukup, ujar Paman Dimas. Kalau untuk uang, aku masih ada simpanan, ujar Tante Dina. Ya, kami pun sama, kata istri Paman Tio menimpali. Tapi kok kan, jangan berpikir masalah ekonomiku. Nyawa kita semua jauh lebih penting dibandingkan uang, cakap Tante Dina. Dan di hari itu juga, Tante Dina memberikan uang tabungannya untuk Paman Dimas. Sore harinya Paman Dimas berangkat ditemani Tante Risma. Perjalanan 3 hari 3 malam itu mereka lewati dengan hati yang luas-luas. Apalagi di sepanjang perjalanan sinyal tidak terlalu bagus untuk sekedar menghubungi keluarga di desa. Dan singkatnya malam itu mereka pun sampai di rumah orang yang akan mengantar mereka berobat di sana. Mereka disambut dengan baik oleh orang itu dan keluarganya. Kita sebut saja nama orang itu Mardi. Setelah makan kalian langsung beristirahat saja, karena besok pagi aku akan mengantar kalian ke rumah dukun itu, ujar Mardi pada Paman Dimas dan Tante Risma. Meski berbaring hanya berasasan lampit, begitu kepala mereka menyentuh bantal, mereka berdua pun langsung tertidur dengan pulasnya. Sampai-sampai mereka tidak sadar jika pagi setelah menjelang. Paman Dimas dan Tante Risma dibangunkan oleh istri Mahardi. Rupanya mereka berdua sudah ditunggu oleh Mardi di ruang dapur untuk sarapan bersama. Sarapan pagi itu mereka berikan sepiring nasi panas, ikan asin dan sambal bawang, paduan yang sangat cocok untuk dinikmati di pagi hari. Selesai makan dan mengobrol-ngobrol, mereka pun diajak pergi ke rumah dukun yang dimaksud oleh Mardi. Dukun yang kita mau datang ini namanya Ama Putat. Beliau itu orang non-muslim, beragama Hindu. Keharingan, atau beritahu lebih dulu agar kalian bisa menyesuaikan diri nantinya jika di sana, karena kami di sini toleransinya antara umat beragama sangat tinggi. Jadi aku harap kalian jangan sampai menyinggung beliau, pesan Mardi pada Paman Dimas dan Tante Risma. Mereka pun mengangguk, sebenarnya tidak ada masalah dengan hal itu. Sesampainya di rumah yang memiliki ciri khas orang-orang Dayak itu, Mardi langsung naik ke pelantaran rumah. Ia memanggil-manggil si tuan rumah. Tidak berapa lama keluarlah seseorang perempuan parubaya yang mengenakan baju tidur dengan lengan pendek. Apanya ada? Tanya Mardi. Apamu menuri di seberang sana? Jawab istri Ama Buta. Giginya tampak menghitam karena keseringan menyirip. Tunggu saja di dalam rumah, sebentar lagi juga pulang dia. Mardi memperkenalkan Paman Dimas dan Tante Risma pada istri Ama Putat. Raut wajah istri Ama Putat sangat cuek dan bahkan terkesan seperti ketidaksukaannya pada tamu-tamunya. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Beliau cukup ramah. Hanya saja beliau tidak terlalu pandai berbahasa Indonesia dan hanya paham 2 bahasa saja, yakni bahasa Siang Murung dan Pakumpai. Sehingga membuat Paman Dimas dan Tante Risma hanya bisa terdiam ketika mendengar pencakapan antara Mardi dan Ama Putat. Sekitar setengah jam kemudian, seorang lelaki dengan pakaian dipenuhi bekas-bekas getah yang sudah menempel permanen datang ditemani 3 ekor anjing yang tampak beringas. Si lelaki itu melepaskan topi lucu dan juga pakaian tilasan atau pakaian yang selalu digunakan
untuk menurik yang ia kenakan hingga menyisakan celana pendek sebatas lutut. Terlihatlah betapa kekarnya tubuh lelaki itu. Walaupun usianya sudah tua, rambutnya pun sudah botak, sebagian warna rambutnya pun dan jenggotnya sudah memutih semua. Tidak berapa lama beliau masuk ke dalam rumah dengan sudah mengenakan pakaian. Beliau menyapa ramah pada tamu-tamunya, dan saat menatap Tante Risma, alis Ama Putat mengkerut, seperti sedang melihat sesuatu yang aneh pada diri Tante Risma. "Kenapa, Paman?" tanya Mardi pada Ama Putat. "Aku pernah melihat dia di dalam mimpiku," jawab Ama Putat dalam bahasa Dayak Pakumpai, yang merupakan bahasa asli Mahardi. Mardi tampak kaget, lalu ikutan menatap wajah Tante Risma yang langsung ketakutan karena ia sama sekali tidak paham dengan bahasa tersebut. "Kenapa?" tanya Tante Risma. "Kata Ama, ini beliau pernah melihatmu dalam mimpinya," ujar Mardi. Takut dia tegur istri Ama Putat pada suaminya yang terus saja menatap Tante Risma. "Dalam mimpiku kau memakai baju warna putih dan sedang dikejar-kejar oleh seekor anjing hitam besar dan mulutnya terdapat pedang panjang. Lalu kau berlari mendatangiku yang pada saat itu sedang berada di sungai oleh anjing-anjingku. Anjing yang mengejarmu itu dihajar hingga mati dan pedangnya aku lempar kemudian menghilang. Setelahnya kau disuruh menyelam ke dalam sungai. Lalu warna bajumu langsung berubah," cerita Ama Putat. "Artinya, Mak?" tanya Paman Dimas. "Anjing hitam berarti penyakit dan pedang di mulutnya itu menandakan bahwa penyakit itu adalah santet." "Benar, Mak, keluarga saya sekarang memang sedang tidak baik-baik saja. Satu persatu saudara kami meninggal dunia. Kata orang yang mengobati kami itu, ini sejenis santet berantai yang dimiliki orang Dayak. Dan santet itu bisa membunuh habis keluarga kami. Karena kalau diobati satu, maka ada satu lagi yang meninggal, begitu seterusnya." "Iya, tapi santet seperti itu bukan berasal dari Kalimantan Tengah. Karena aku tahu pasti jenis-jenis santet yang ada di daerahku ini. Kurasa yang seperti itu kalau tidak dari Kalimantan Timur, bisa jadi dari Kalimantan Barat," ujar. "Apapun tak dari mana asalnya, saya juga tidak tahu, Mak. Tapi kemungkinan kami bisa terlepas dari santet itu. Ada kan, Mak?" tanya Paman Dimas. "Kalau penyakitnya ada, berarti obatnya juga ada." Paman Dimas menghela napas lega. "Apa Mak bisa melihat bagaimana keadaan saudara-saudara kami di rumah?" tanya Tante Risma. "Mereka baik-baik saja, yang laki-laki sudah mulai membaik." Tapi Ama Putat terdiam. "Tapi apa, Mak?" tanya Tante Risma. "Kau yang akan terkena selanjutnya. Jadi sebaiknya kalian berdua malam ini tidur di sini saja, agar aku bisa segera bertindak jika terjadi sesuatu padamu," ujar Ama Putat. Tante Risma dan Paman Dimas mengangguk tanpa berpikir dua kali lagi. "Tapi selama di sini kau harus memasak sendiri." "Ya, karena kami tidak akan menyediakan makanan untuk tamu yang Islam. Tapi kami punya alat-alat masak dan alat-alat makanan khusus untuk tamu-tamu yang beragama Islam." "Wah, Mak, jadi kami tidak enak. Kami sungguh tidak membeda-bedakan agama, Mak. Kami bisa makan apa saja dan di mana saja. Diterima di sini saja sudah sangat bersyukur," ujar Paman Dimas, bergetar takut kalau ada perkataannya tadi yang menyinggung Ama Putat. "Tidak bisa begitu, agama kalian punya aturannya sendiri. Agama kami juga punya aturannya sendiri, dan kami harus menghormati itu. Begitupun juga sebaliknya." Paman Dimas dan Tante Risma terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Saat Mahdi pulang, Paman Dimas ikut bersamanya untuk mengambil barang-barang yang mereka tinggal di rumah keluarganya. Sementara Tante Risma menunggu di rumah Ama Putat. "Kami hanya tinggal berdua di rumah ini karena anak-anak kami sudah menikah semua. Bahkan ada yang sudah hampir 2 tahun tidak pulang," kemarin cerita Ma Putat. "Jauh-jauh mungkin ya tempat tinggalnya." "Iya, anak keduaku itu di LH cukup jauh dari sini, tapi jarak tidak jadi masalah. Dulu kami sering cemari, cuma sekarang anakku itu kerja, ikut perusahaan, dan cucu-cucuku sudah mulai bersekolah.
jadi pasti sulit untuk bepergian. Tante Risma mengangguk, matanya masih menatap anjing-anjing milik Amaputat yang sedang tiduran di tanah. Suasana di sana memang sangat berbeda karena terasa lebih tenang dan asri, namun juga pasti menyeramkan bila di malam hari. Karena di sekitaran rumah itu terdapat banyak pepohonan. Maaf sebelumnya, tapi apa menurut Ama, apakah keluarga saya ada harapan untuk terlepas dari teror santet itu? Tanya Tante Risma. Kita akan usahakan agar kamu dan keluargamu terbebas dari santet itu. Tante Risma mengangguk, dan setelah sekian jam menunggu, akhirnya Paman Dimas datang. Paman Dimas membawa beberapa kresek berisi belanjaan yang berupa bahan makanan dan lain-lain. Sementara Amaputat tadi berpamitan untuk pergi, katanya ingin mencari sesuatu. Entah apa yang akan beliau cari. Saat akan memasak makanan, Tante Risma sedikit kesulitan karena di rumah itu masih memakai kayu api untuk memasak. Sesekali istri Amaputat membantunya mengatur kayu-kayu yang jadi bahan bakar agar api tetap menyala. Di kota sudah tidak ada lagi yang pakai dapur kayu begini, dan kalau kami malah takut pakai kompor dibanding kayu begini, ujar istri Amaputat. Tante Risma hanya tersenyum menanggapi, karena ia takut kalau nanti salah bicara dan menyinggung perasaan tuan rumah. Kira-kira pukul 3 sorean Amaputat pulang. Beliau membawa beberapa macam kayu yang salah satunya berwarna kuning keemasan. Taruh ini di bawah bantalmu, ujar Amaputat, memberikan 2 gunting pada Tante Risma dan Paman Dimas. Kapan kiranya pengobatannya dilakukan, Mak? Tanya Paman Dimas. Aku masih butuh persiapan, karena yang akan aku lawan bukanlah ledukung sembarangan, ujar Amaputat. Apapun, tak malam itu mereka tidur di rumah Amaputat. Suasana malam di rumah itu sangat jauh berbeda dengan suasana di rumah Mardi. Meski di sekitar rumah banyak rerumputan dan pepohonan, namun entah kenapa sejak matahari terbenam sampai menjelang tengah malam, mereka sama sekali tidak mendengar suara-suara binatang malam. Hanya suara lolongan anjing yang tiba-tiba terdengar dari 2 rumah diikuti angin yang berusaha menerbangkan atap, membuat penghuni rumah terbangun. Karena suara berisik tersebut, Amaputat keluar rumah. Sementara Paman Dimas dan Tante Risma hanya saling tatap dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak berapa lama angin dan suara lolongan anjing tadi mereda. Amaputat masuk ke dalam rumah dengan raut wajah penuh kekesalan. Ada apa, Ma? Tanya Paman Dimas memberanikan diri. Tidak ada apa-apa, lanjutkan saja tiru kalian, jawab Amaputat. Ada apa ya kira-kira? Bisik Tante Risma pada Paman Dimas, mengangkat bahunya lalu kembali berbaring untuk melanjutkan tidurnya. Meskipun sebenarnya kantuknya sudah hilang. Keesokan harinya Amaputat mengajak mereka berdua mengobrol setelah selesai makan. Tadi malam ada kiriman yang datang. Hanya saja tidak berhasil karena penjagaku lebih dulu menghalanginya, cerita Amaputat. Paman Dimas dan Tante Risma menelan napas lega. Tapi bagaimana dengan keluarga kami di sana, Mak? Aku tidak bisa memastikan keadaan mereka. Hanya saja aku akan memulai pengobatan malam ini. Apa saja yang Ama butuhkan untuk pengobatannya? Tanya Paman Dimas. Duduk, nanti disiapkan oleh istriku. Jadi kau gantikan dengan uang agar tajam tidak mengenaiku, ujar Amaputat. Paman Dimas mengangguk. Setelahnya beliau berpamitan pergi. Setelah pukul 9 Amaputat kembali membawa segulung bambu kuning. Bambu itu dibelah-belah dan dijadikan seperti kurungan ayam dengan ukuran yang lumayan besar. Setelah itu dikuruhan tersebut dililitkan dengan kain hitam hingga tertutup seluruhnya. Kurungan itu kemudian diletakkan di tengah-tengah rumah. Di sekelilingnya juga disusun berbagai macam benda tajam seperti parang Melayu, mata tombak, pelangi sumpit, dan beberapa lembar daun sawang merah di dapur. Istri Amaputat merupakan juga sedang menyiapkan berbagai macam makanan yang kemungkinan adalah makanan untuk ritual. Pukul 2 siang Mahdi datang dengan membawa seekor monyet yang sudah mati. Amaputat mengambil monyet tersebut lalu memasukkannya ke dalam wadah. Sepertinya banyak sekali yang disiapkan, Pak. Iya, karena banyak juga yang akan dipanggil malam ini, jawab Amaputat. Sepulangnya Mahdi, Amaputat mengambil monyet tadi dan memenggal kepalanya.
Kepala monyet itu ditancapkan pada kayu ulin yang lancip di bagian ujungnya, dan usus monyet tersebut dililitkan pada kayu yang sudah ditancapkan kepala monyet itu. Bahkan tanda Risma dibuat muntah karena menyaksikan apa yang dilakukan Amaputat. Menjelang maghrib nanti, kembali datang membawa beras ketan, hingga Amaputat pun sudah berganti pakaian. Dan saat beliau sudah duduk, beliau langsung menyuruh Tante Risma dan Paman Dimas untuk ikut duduk di dekatnya. Apa kalian mencurigai seseorang? Paman Dimas dan Tante Risma saling berpandangan, lalu kemudian menggeleng. Tidak ada yang kami curigai. Pelakunya adalah orang yang sangat dekat dengan kalian. Bahkan kalian masih memiliki keterikatan darah dengannya. Siapa itu, Mak? Tanya Tante Risma bergetar. Kalian sebelumnya pernah terlibat masalah dengannya. Coba kalian ingat-ingat. Jujur, aku baru kali ini membantu yang seperti ini. Ini benar-benar musuh dalam seminggu. Orang yang terakhir bermasalah dengan kita cuma Sana kan? Tante Risma kepada Paman Dimas. Paman Dimas mengangguk, namun ia sendiri masih tidak percaya karena antara mereka dan Sana itu adalah saudara kandung. Mana mungkin saudara kandung bisa setega itu? Apa benar saudara mereka, Mak? Tanya Mardi yang juga jadi penasaran. Iya, saudara mereka sulit aku memikirkannya. Tidak masuk akalku. Kenapa bisa begitu tega? Ujar Paman Putat. Mardi terdiam. Ia pun ikut bingung. Terlebih lagi Paman Dimas dan Tante Risma yang tidak paham dengan bahasa mereka. Apa kata Paman Putat? Tanya Paman Dimas. Kalau aku katakan takutnya kalian tidak percaya. Karena ini memang benar-benar di luar dugaan. Aku saja seumur-umur belum pernah mendengar kasus seperti ini, ujar Mardi. Apa memang benar saudara kami, Mak? Karena kami hanya memiliki masalah sama dia. Dan kalau benar begitu, apa tidak ada jalan untuk diobati? Tanya Tante Risma, memastikan Amaputat. Amaputat menarik napas panjang. Sebenarnya bisa, tapi harus dikembalikan pada pengirimnya. Semua orang yang berada di sana terdiam. Kembalikan saja jika itu hanya caranya, ujar Paman Dimas. Kemudian Tante Risma terbelalak menatap Paman Dimas. Kau apa tidak ada cara lain kan? Mengobati hanya membuang-buang waktu dan ruang saja, sama sekali tidak menghentikan teror itu. Apalagi kita hanya mengembalikannya apa yang sudah dia kirimkan. Yang memulainya duluan dia, bukan kita. Apa kau mau jadi korban selanjutnya? Tante Risma terdiam, karena yang dikatakan Paman Dimas memang ada benarnya. Kembalikan saja, Mak, aku siap menanggung segala resikonya, ujar Paman Dimas. Amaputat menarik napas panjang. Baru kali ini ia terlibat perang santet bersaudara. Baiklah, sekarang aku minta tolong, tinggalkan aku sendiri di sini, karena aku akan segera memulai pekerjaanku, kata Amaputat pada mereka bertiga. Tanpa disuruh dua kali, ketiganya lantas beranjak pergi. Mereka menunggu hasilnya dengan cemas. Terlebih lagi Tante Risma. Mardi mengeluarkan sepucuk rokoknya dan mulai menyulut rokok tersebut. Tubuhnya menyandar pada dinding rumah, sementara Paman Dimas dan Tante Risma hanya terdiam dengan wajah menunduk. Bau rokok yang dihisap Mardi memenuhi ruangan, namun tiba-tiba tercium bau yang lebih menyengat daripada asap rokok. Bau itu mirip seperti rambut terbakar. Suasana yang sebelumnya sepi kini mendadak ramai oleh gonggongan anjing milik Amaputat. Jangan banyak bertanya, Bapak, potong Mardi cepat. Bau rambut terbakar yang menyengat itu kini memudar dan langsung berganti bau kencur. Tanpa Risma menutup mulutnya agar tidak menegur bau-bauan itu, karena bau-bauan yang entah dari mana datangnya itu jeli, bergantian tercium oleh mereka bertiga. Suara gonggongan anjing masih terdengar bersaut-sautan, dan tiba-tiba saja rumah terasa bergoyang, diikuti suara seperti ada yang melompat-lompat di atap rumah, membuat Tante Risma langsung merapatkan tubuhnya pada Paman Dimas yang sedang mengedarkan pandangan ke arah langit-langit rumah. Apa kepercayaanmu di sana? Tanya Mardi. Berbasa-basi memulai percakapan. Aku bekerja di perusahaan yang gajinya tidak seberapa dan malah sering terlambat mereka bayar, ujar Paman Dimas. Mardi tersenyum. Itulah kenapa aku malas hendak bekerja di perusahaan dan lebih memilih bekerja serabutan yang hasil uangnya pasti, ujar Mardi.
Aku lihat di sepanjang jalan menuju kemari banyak perusahaan batu bara, tentu besar gajinya ya. Tapi sebanyak apapun perusahaan di daerah Kalteng ini, aku tetap tidak akan bisa masuk begitu saja. Sebab aku tidak mempunyai ijazah, yang aku punya hanya skill, tapi skill saja tidak ada artinya bagi perusahaan karena yang mereka cari adalah orang-orang pintar dan memiliki ijazah lulusan tinggi. Mardi menempelkan jari telunjuknya pada bibirnya, mengisyaratkan kedua kakak beradik itu agar diam dan tidak bertanya apa-apa tentang asal-usul suara tersebut. Tidak lama suara itu menghilang, diiringi dengan berhentinya suara gonggongan anjing milik Ama Putat. "Kurasa aku akan menginap di sini malam ini," ujar Mardi, kembali membuka percakapannya. "Ya, sebaiknya memang begitu," jawab Paman Dimas. 3 jam lamanya mereka menunggu dan tanpa mengetahui apa yang sedang Ama Putat lakukan. "Mardi, suruh mereka berdua kemari," ujar suara Ama Putat. "Kalian dengar?" Paman Dimas dan Tante Risma mengangguk. Mereka bertiga langkas bergegas menghampiri Ama Putat. Lelaki itu duduk sambil membetulkan benda-benda yang berada di hadapannya. "Masuklah ke dalam agar bambu berkain hitam itu pagar. Tapi ini lebih mirip kurungan ayam dibandingkan dengan pagar," batin Paman Dimas. Tanpa banyak bertanya, Tante Risma langsung mendahului Paman Dimas untuk masuk ke dalam kurungan tersebut. Di dalam sana gelap dan pengap. Mereka berdua duduk saling berhadap-hadapan dan berdesakan. "Mardi, tolong ambilkan ayam kampung yang ada di dapur," suruh Ama Putat. Terdengar suara langkah kaki yang meninggalkan ruangan itu. Tentu saja itu langkah kaki. Namun mereka dibuat terkejut kala mendengar suara orang lain yang tengah berbicara dengan Ama Putat. Dan mereka yakin pemilik suara itu bukanlah Mardi. Ketika Mardi datang membawa ayam yang terus berkokok, suara lawan bicara Ama Putat pun tidak ada, menghilang seketika. Paman Dimas menatap Tante Risma dalam kegelapan. Terus yang mereka berdua rasakan adalah suasana di sana semakin aneh saja. Keringat dingin mulai membajiri keduanya. Oksigen pun mulai terasa menipis. Entah apa yang dilakukan Ama Putat, tapi yang pasti ayam tadi mengeluarkan suara seperti kesakitan. Benda-benda tajam yang mengelilingi kurungan itu kini menimbulkan suara miris seperti digesek-gesek pada lantai. Ama Putat mendekat dan entah apa yang dikatakan saat mengelilingi kurungan tersebut. Namun yang pasti kepala keduanya mulai terasa pusing. Langkah kaki Ama Putat terasa semakin cepat dan semakin recap. Malah mereka berdua merasa kalau langkah kaki itu tidak hanya dari satu orang, melainkan dari beberapa orang yang kadang-kadang menghilang dan muncul, tiba-tiba mengikuti gerakan Ama Putat. Tidak lama kemudian Ama Putat berhenti dan seperti ada sesuatu yang cair disiramkan ke atas kurungan tersebut. "Keluarlah," ujarnya. "Apa itu tadi, Mak? Saya sama siramkan," tanya Paman Dimas. "Hanya air biasa," jawab Ama Putat, terlihat kurang senang ditanyai seperti itu. "Bagaimana, Mak?" tanya Paman Dimas tanpa mempedulikan raut wajah Ama Putat. "Sudah selesai. Aku melakukan seperti apa yang kau pilih tadi." "Berarti santet itu sudah tidak berlaku pada kami kan, Mak?" Ama Putat mengangguk. "Hanya saja aku minta pada kalian, jangan pernah menyesal dengan pilihan yang sudah kalian pilih." "Itu," ujar Ama Putat. Malam itu mereka berdua baru bisa tidur lewat dari tengah malam, sementara Mardi sudah mendekur. Keesokan harinya Paman Dimas dan Tante Risma berpamitan untuk pulang. Mereka juga memberikan seekor anak monyet oleh Mardi itu. "Itu anak monyet yang kemarin aku buru." Dia memeluk erat induknya yang sudah mati, membuatku tidak tega untuk menyerahkannya pada Ama Putat. "Tolong rawat dia ya, karena induknya mati digunakan sebagai pelengkap ritual kalian," ucap Mardi. Tante Risma menatap sendu anak monyet itu. Ia memeluknya dengan erat. "Jangan khawatir, aku pasti akan merawat dan menjaga anak monyet ini." Sesampainya mereka di desa asal mereka, keduanya tersenyum puas. Begitu melihat saudara-saudara mereka tampak sehat dan baik-baik saja. Dan 2 hari setelah kepulangan mereka, di desa mereka terdapat kabar bahwa Sana meninggal dunia.
Paman Dimas dan Tante Risma tidak menceritakan tentang siapa si pengirim santet itu. Mereka berniat merahasiakan hal itu agar mendiang Sana tidak menjadi bahan pembicaraan, terutama bagi keluarga yang sudah menjadi korban santetnya. Saudara yang lain mengira bahwa Sana juga merupakan korban terakhir dari teror santet tersebut, karena setelah kematian Sana, keluarga mereka kembali aman dan tentram. Bahkan kini Susan mendapatkan kasih sayang dari paman dan tante-tantenya, terkecuali paman Dimas dan Tante Risma. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih untuk yang mau mendengarkan cerita ini sampai selesai.